di sini. Perempuan, tolong. Jangan pergi. Kemari. Lekas kemari. Jangan pergi. Dengar teriakan saya. Saya butuh pertolongan. Tolong. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. 4 dinding ini. Hanya 1 jendela berjeruji besi di atas sana. Tidak ada perabotan. Hanya bantal dan tikar. Saya tahu saya tidak mungkin lolos. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Kang Mas, kaukah itu Kang Mas? Kang Mas, tolong saya Kang Mas. Saya Atika, istrimu. Tolong saya. Apakah kau sudah tidak mengenali saya lagi? Saya Atika. Dulu kau sering sekali mengatakan bahwa saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa bedak dan gincu. Ya, saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Jelas, kau jijik melihat saya. Kang Mas, ajak saya pergi. Keluarkan saya dari sini. Lalu kita pergi bersama-sama ke kampung halaman. Tidak usah melapor ke polis Raja Diraja atau Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka jika berasal dari Filipina, karena kepala negaranya saja peduli terhadap nasib warga negaranya yang bekerja di mancanegara. Lah kita, jika banyak uang, diperas sampai ke sumsum tulang. Tapi jika ada musibah, diabaikan. Pura-pura tidak tahu. Itu kenyataan, Kang Mas. Kita adalah binatang, penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan bagi para birokrat yang baru saja menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata jabatan. Sudahlah Mudasir, berbicara tentang penanganan kasus TKW macam kita yang membuat dada sesak, apalagi dada kita, karena kenyataan
sebagai kenyataan. Mereka malas menangani masalah kita. Tidak sudi, tangan kotor dan energi yang terbuang sia-sia. Lagi pula, menangani masalah kita butuh kemampuan diplomasi agar para pejabat kita tidak ditertawai oleh diplomat-diplomat asing. Tapi kenyataannya, para diplomat-diplomat kita menjadi bahan tertawaan para diplomat asing karena dianggap bodoh tapi malas. Tapi sok pintar. Di kamar ini tidak ada kamar mandi ataupun WC. Entah untuk siapa kamar ini sebelumnya. Gelap jika malam, terang jika siang. Saya tersiksa, Mudasir, mengapa tidak menolong? Lihat, luka-luka di sekujur tubuh saya. Semua keluarga majikan saya memukuli saya. Bahu, pipi, perut, pundak, leher, pipi, semua. Saya dipukuli menggunakan tangan, kepala, kaki, besi panas dan setrikaan. Saya tak berdaya. Sebelum saya dijebloskan di penjara ini, saya bertanya, apa salah saya? Tapi yang ada hanya teriakan dan geraman. Saya bertanya, apa salah saya? Kamu indon bangsa, maling, pencuri, tidak tahu diri. Itu kata mereka. Demi Tuhan, Mudasir, saya tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya membersihkan rumah sebesar itu sendirian. Pekerjaan baru selesai pukul 9 malam. Tapi tidak apa. Saya melakukan itu dengan ikhlas. Saya sadar saya adalah budak dari negeri seberang. Saya tidak pernah menuntut macam-macam. Gaji pertama saya sisihkan untuk membeli beberapa petak sawah untuk masa depan kita mendatang. Pada malam ke-12, saat itu majikan lelaki saya mendatangi saya. Nampak mabuk dia.
rumah sebesar itu hanya ada kami berdua. Karena nyonya majikan saya dan anak-anaknya pergi ke rumah famili di luar kota. Majikan saya mendatangi saya. Dia menutup kamar saya. Dia duduk di ranjang. Saya yang menatapnya heran. Buru-buru duduk di ujung ranjang. Dan dengan isyarat, "Hai budak, kemari. Kita nikmati malam ini berdua. Kemari, layani aku." Saya meringkuk di ujung ruang. Saya menangis dan menggeleng. Lalu dia beranjak. Saya sudah siap-siap apabila dia ingin menyerang saya. Tapi ternyata dia beranjak pergi keluar kamar dengan raut muka kesal. Syukurlah malam itu tidak terjadi apa-apa kepada diri saya. Saya lolos dari pemerkosaan majikan lelaki saya. Saya menangis. Saya menangis di ujung ruang. Saya menangis, Mudasir. Saya menangis sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar. Ternyata itulah satu-satunya kesalahan saya. Saya menolak hajat dari Tuhan saya. Dan selanjutnya, penderitaan saya mulai datang. Tuan saya melapor kehilangan uang. Dan saya dituduh mencurinya. Saya ditampar, saya dipukul oleh nyonya saya. Tapi saya tidak mengaku, ya. Karena saya bukan pencuri. Saya tidak mencuri. Saya sembahyang. Saya takut hukum akhirat. Karena saya percaya hukum sebab akibat. Penyiksaan bertubi-tubi kepada diri saya. Anak majikan saya yang lelaki melapor kehilangan uang. Dan juga anak majikan saya yang perempuan. Saya yang menjadi bulan-bulanan mereka. Saya disekap. Saya disetrika. Saya dianiaya, saya dipukul. Lalu saya ada di ruangan ini. Mengapa, Kang Mas? Mengapa diam saja? Apakah kau tak percaya cerita saya? Saya sungguh-sungguh mengalami penderitaan ini, Kang Mas. Apakah kau meragukan kesetiaan saya? Saya adalah Sinta yang menjaga kehormatan saya. Janganlah kau menjadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya benar, Kang Mas. Hanya kamu lelaki satu-satunya. Tidak ada yang berani menyentuhku kecuali kau, Kang Mas. Saya tahu kau marah terhadap saya. Karena kau saya tinggalkan setelah 3 bulan kita menikah. Tapi
semua demi kebaikan kita, demi masa depan kita. Tidak mungkin saya mendapatkan hasil, mendapatkan gaji 5 kali lipat dari gaji saya sekarang. Mas, kau tahu ada suara orang kemari. Tolong! Tolong! Tolong, saya ada di sini. Ada perempuan di sini, tolong. Tolong dengar teriakan saya. Tolong kemari. Berhenti. Lekas kemari, tolong saya. Saya butuh pertolongan. Kang Mas. Kemanakah kau, Kang Mas? Kau juga ikutan pergi? Jangan pergi, Kang Mas. Kaulah harapan saya, jangan pergi. Saya sudah tidak punya harapan lagi. Saya sudah lelah meminta pertolongan. Saya rela mati. Jika saya harus mati, tapi saya akan menceritakan semua kisah saya secara rinci, agar mereka semua tahu apa yang saya alami. Ya, biar mereka semua tahu. Biar mereka semua tahu Tuhan yang Maha Membalas. Kita adalah bangsa yang dianggap remeh. Kita adalah negara penghasil budak. Mereka menyepelekan kita. Tolong. Tolong. Tapi jangan tolong saya. Tolong mereka. Jangan tolong saya. Cukup saya yang menjadi olong-olong. Tutup saya yang menderita. Jangan. Jangan ada yang lainnya.